Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ versi 97. Ya. Dan kali ini kalimatnya soboku na gimon wo tsuikyu. Kalau tsuikyu itu menuntut atau mendalami ya. Kalau gimon pertanyaan, kalau soboku itu ya sederhana. Ya. Jadi ternyata orang-orang yang itu ya, ya kalau kata sukses itu saya sering bilang tidak suka ya, tapi ya pokoknya itulah berhasil ya. Orang yang berhasil itu menurut saya hampir semua yang menuntut pertanyaan yang sederhana begitu ya. Salah satu itu ya, salah satu orang ya, misalnya saya senang itu, saya fansnya Bose ya, Bose. Tahu kan Bose? Bose ya. Ya apa yang apa namanya, merek speaker yang ternama gitu ya, Bose ya, Bose gitu ya. Kalau Bose itu kenapa apa ya, pendirinya Bose itu namanya Bose ya. Orang Amerika turunan India atau gimana saya lupa ya. Dan dia itu sangat senang itu dengar musik klasik ya. Dan di keluarganya dia itu orang kaya juga. Dan suatu hari dia ikut konser musik ya, klasik, dan dia sangat itu ya terkesan gitu, sangat terkesan. Jadi dia ingin dengar musik yang sama di rumah, karena dia orang kaya, itu sound systemnya bagus sekali. Dan dia dengar itu ya musik di rumah, ternyata itu sound ya, pokoknya suara yang nikmati di itu hall ya, pokoknya itu di apa, pokoknya tempat apa konser itu sama sekali tidak terasa gitu. Di situ dia muncul pertanyaan sederhana, kenapa waktu di itu ya konser hall ya, pokoknya gedung konser itu suaranya begitu bagus, tapi pakai speaker yang begitu mahal, sound system yang begitu mahal, kenapa nggak bisa gitu? Dan dia mikir terus, ya apakah sound systemnya atau speakernya atau gimana? Dan dia betul-betul tuntut terus, ternyata speakernya gitu. Jadi dia meneliti sebenarnya sistem speaker itu apa, dan juga sistem kuping manusia itu seperti apa. Dituntut terus, akhirnya dia dapat sound yang semirip dengan asli gitu ya. Itu namanya Bose ya. Dan satu lagi ya, sebenarnya ya saya sering bilang ya, saya agama Buddha ya. Dan mungkin banyak orang tahu, ya mungkin Islam juga kali ya. Itu walaupun orang yang bikin agama ya, agama Buddha, agama Islam, mungkin satu orang kan, tapi sektenya macam-macam. Ya, jadi waktu zaman Kamakura ya, sekitar tahun 1100-an di Jepang ya. Jadi abad 12 ya, abad 12 ada seorang biksu namanya Nichiren ya. Dia itu belajar agama Buddha. Tapi belajar agama Buddha, tapi itu sektenya macam-macam juga, dan juga itu ajaran agama Buddha tergantung sekte bahan-bahan pelajaran itu beda-beda gitu. Dia muncul pertanyaan sederhana, kenapa Sang Buddha ya, yang bikin agama Buddha itu satu orang, tapi kok sektenya banyak sih gitu. Ya, jadi dia cari ilmu agama Buddha di semua sekte, belajar sampai dalam-dalam, dan dia akhirnya itu kan ketemu, itu namanya Hokkekyo ya. Kalau bahasa Sanskerta Sahadharma Pundarika Sutra gitu ya. Ya, itu ketemu, dan dia yakin inilah sebenarnya maksud Sang Buddha gitu. Ya, itu juga salah satu ya. Ya, coba satu lagi ya. Itu sebenarnya saya sebagai penerjemah, saya pernah ikut penerjemah itu ya.
namanya Sabondama. Kalau Sabondama itu sabun mandi ya, sabun mandi ya. Jadi bapaknya bikin sabun mandi dan anaknya ternyata itu kena penyakit kulit ya. Setiap pokoknya dia betul-betul siksa ya, merasa siksa karena itu gatal-gatal terus ya. Dan dia muncul pertanyaan juga, itu ya pertanyaan sederhana, kenapa saya kena siksa seperti begini ya. Dan dia mikir-mikir itu jangan-jangan itu sabun mandi yang ada masalah. Dan dia teliti, ternyata waktu itu sabun mandi itu banyak campur kimia ya. Jadi dia memikirkan kenapa bikin sabun mandi yang campur kimia? Kenapa tidak bisa dari bahan alam gitu? Ya. Dan dia teliti terus dan dia ketemu cara produksi sabun mandi dari itu bahan alam gitu. Ternyata dia bikin sabun alam, sabun mandi dari bahan alam, dia mandi dengan begitu gatal-gatal hilang. Dan waktu itu ya, sebenarnya di Jepang saat ini pun banyak orang kena itu ya penyakit kulit gitu ya. Dan orang-orang yang itu ya betul-betul bingung dengan penyakit kulit, dia bagi-bagi sabunnya ya agar coba-coba semua jadi sembuh ya. Jadi sebenarnya bisnis juga, ilmu juga, orang yang betul-betul berhasil itu yang betul-betul berhasil itu muncul dari menuntut pertanyaan sederhana ya, seperti itu ya. Dan maaf ya, setiap kali itu ya ngomong itu ya saya sendiri juga. Ya, saya juga itu ya sejak kecil saya diajari itu ya kamu harus berguna untuk perdamaian dunia. Ya, saya dididik seperti itu ya. Dan pertama saya waktu saya mahasiswa ya, mahasiswa itu saya mikir ya karena ada senjata makanya ada perang ya, seperti itu ya. Dan setelah itu ya beberapa kali saya cerita ya, saya datang ke Indonesia dan Indonesia ternyata negaranya besar, banyak suku bangsa, banyak bahasa, banyak agama, ya banyak budaya ya. Tapi waktu itu zaman Soeharto ya, waktu itu ternyata saya nggak dengar itu ya perang saudara di dalam Indonesia. Ya saya muncul pertanyaan sederhana. Ya Indonesia penduduknya banyak, ya agama, bahasa, budaya, ya semuanya macam-macam. Tapi kenapa tidak ada perang saudara? Padahal waktu itu di Timur Tengah ya perang melulu kan, Afrika juga. Ya kenapa Indonesia enggak? Ya itu pertanyaan sederhana bagi saya. Ya dan kebetulan saya ketemu Pancasila ya. Jadi ya mungkin kuncinya ada di Pancasila ya. Makanya saya itu ya tinggal di Indonesia terus untuk mendalami atau menuntut pertanyaan sederhana seperti itu ya. Nggak tahu saya betul-betul itu ya nanti jadi gimana, tapi ya dengan hati tulus ya, hati tulus saya ingin itu ya menuntut dan ya, dan juga itu walaupun Indonesia, ya saya sering bilang ya, walaupun Indonesia filsafat Pancasilanya bagus, tapi kalau Indonesia tidak maju ya atau tidak diakui oleh negara yang lain, ya kan, walaupun filsafatnya bagus tapi ya tidak diakui lah, ya kan. Jadi di situ saya itu berusaha agar Indonesia bisa maju atau orang Indonesia bisa maju ya. Dan sekarang ada pertanyaan itu ya sederhana lagi. Aduh, kenapa ya orang Indonesia itu langsung puas gitu loh. Langsung puas dan
menuntut ilmu yang baru itu agak susah. Yang ada yang bagus sih bagus, tapi rata-rata itu ya dengan kondisi sekarang ini kalau sudah bisa makan sudah puas gitu ya. Tapi itu pun ya sebenarnya itu ya karena iklim ya. Kalau di Jepang ada musim dingin ya. Kalau nggak usaha bisa mati kedinginan ya. Kalau Indonesia enggak ya. Mungkin ada itu juga. Tapi Tuhan menciptakan manusia dengan itu ya, saya percaya tidak dibedakan orang Indonesia, orang Jepang. Ya mestinya orang Indonesia juga ada bibit bisa belajar atau ya bisa belajar sungguh-sungguh gitu. Makanya saya coba-coba masalah itu di Indonesia. Dan maaf ya tambah lagi ya. Sekarang satu lagi ada pertanyaan sederhana bagi saya adalah mengenai orang Cina ya. Sebelum saya datang ke Indonesia ya karena kampus saya itu memang begitu, jadi saya sangat dekat atau merasa dekat atau menghormati Cina ya. Tapi begitu saya datang ke Indonesia, maaf ya kalau ada yang kena hati atau gimana ya, kalau tidak sependapat gitu ya. Tapi begitu saya datang ke Indonesia, waduh, hampir semua orang Cina itu hanya menuntut duitnya saja, uangnya saja, ya kan? Walaupun bohong, walaupun apa, yang penting dapat duit. Kenapa ya gitu? Itu pertanyaan sederhana bagi saya. Kenapa sih gitu ya? Ya. Atau sebaliknya, kenapa sih orang Jepang seperti saya itu mementingkan kejujuran daripada uang? Kenapa sih? Ya itu juga pertanyaan sederhana. Ya. Jadi ya sambil itu ya saya menulis atau saya itu ya sekarang dengan YouTube seperti ini ya sebenarnya saya mikir-mikir terus gitu. Ya. Tapi yang paling penting adalah tujuannya. Ya, tujuannya. Jadi sebenarnya seperti bos ya, dia tujuannya apa? Tujuannya banyak orang bisa menikmati musik yang betul-betul bagus, suara yang bagus, walaupun tidak ke konser secara langsung. Ya, jadi tujuannya apa? Tujuannya itu kan membahagiakan orang kan. Ya, yang tadi bisa nyiciren juga itu ya dengan agama yang benar bisa bahagia gitu kan. Jadi sebenarnya membahagiakan orang, membahagiakan umat manusia. Ya, jadi berdasarkan tujuan tersebut dan menuntut pertanyaan sederhana. Saya yakin kalau orang yang seperti itu perbanyak di seluruh dunia, pasti dunia ini menjadi damai. Ya, dan saya berharap ya beberapa orang yang nonton video ini juga mencari mungkin Anda sudah merasakan ya suatu pertanyaan yang sederhana ya, dan dengan menuntut itu bisa meningkatkan kemampuan sebagai manusia yang sebenarnya gitu ya. Ya, jadi sekali lagi mari meningkatkan kemampuan sebagai manusia agar mari kita masuk surga. Terima kasih.